Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi yang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kezia Revalina Ijeng Rahaya. Dan di dalam video ini, saya akan mengunjungi sebuah tempat atau lokasi museum yang letaknya tidak jauh dari desa tempat tinggal saya. Nah, museum apakah itu? Ikuti saya terus, keep on watching! Jarak dari desa tempat tinggal saya menuju museum yang akan saya tuju ini letaknya sekitar hanya 500 meter saja dan hanya ditempuh dengan kurang lebih 5 menit saja. Sepanjang perjalanan menuju museum ini dikelilingi oleh hamparan persawahan yang asri dan begitu indah. Saya sudah sampai di museum yang saya maksudkan. Museum ini adalah Museum Soeharto, Museum Presiden Kedua Republik Indonesia yang lahir pada tanggal 8 Juni 1921. Museum ini didirikan tepat pada tanggal lahir dari Bapak Soeharto, yaitu pada tanggal 8 Juni 2013. Untuk ceritanya lebih lanjut, ikuti saya terus ya. Museum HM Soeharto didirikan di Dusun Kemusuk, Jalan Nulis, Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta. Museum yang berdiri di atas lahan seluas 3.620 meter persegi dibagi menjadi beberapa bagian yang terdiri dari bangunan joglo, rumah Noto Sudiro, rumah Atmo Sudiro, dan petilasan. Pada saat memasuki gerbang Museum Soeharto, pengunjung akan disambut oleh patung besar Bapak Soeharto yang terbuat dari perunggu setinggi 2,5 meter yang berdiri tegak. Pada sebelah kiri gerbang Museum Soeharto, pengunjung akan disambut oleh patung anak kecil yang sedang mengembala kerbau, bertuliskan dalam bahasa Jawa, Soeharto Guyang Kebo. Patung ini menggambarkan masa-masa kecil Bapak Soeharto dalam kehidupannya di pedesaan di Desa Kemusuk sebagai pengembala kerbau. Di sebelah kanan kolam terdapat musola dan juga relief falsafah kepemimpinan Jawa dan patung Bapak Soeharto yang sedang melaksanakan sholat. Falsafah itu menjadi pedoman Bapak Harto dalam memimpin bangsa ini. Setelah itu terdapat pendopo utama atau joglo yang merupakan aula sebagai bangunan multifungsi. Biasanya digunakan untuk pusat informasi seputar memorial, tempat edukasi sejarah perjuangan Bapak Soeharto, dan tempat memberi motivasi serta wawasan kebangsaan dan nasionalisme, maupun tempat pergelaran seni dan pemutaran film sejarah bangsa. Setelah dari pendopo, di sebelah saya adalah diorama. Diorama ini dulunya adalah rumah dari kakek Bapak Soeharto yang bernama Atmo Sudiro. Untuk ceritanya lebih lanjut, mari kita masuk ke diorama. Di dalam diorama ini berisikan banyak koleksi audio dan visual seputar Bapak Soeharto. Diorama dibagi menjadi 5 selasar, yaitu selasar A, selasar B, selasar C, selasar D, dan selasar E. Selasar A berisikan seputar kehidupan Bapak Soeharto dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Selasar B berisikan seputar keterlibatan serta keberhasilan Bapak Soeharto dalam memimpin serangan umum 1 Maret 1949. Keberhasilan itu membuat Belanda angkat kaki dari Indonesia. Selasar C berisikan informasi pembebasan Irian Barat 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Selasar D menceritakan pemberontakan G30 SPKI 1965 yang menskenario pembunuhan TNI AD yang setia kepada Pancasila. Selasar E menceritakan masa pembangunan atau dikenal dengan masa Orde Baru.
Pada masa ini, Bapak Harto berhasil meletakkan pembangunan bangsa secara bertahap dan berkelanjutan. Targetnya adalah mewujudkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain diorama, juga terdapat petilasan, yaitu tempat di mana Bapak Soeharto dilahirkan dan sebagai area lokasi rumah orang tua Bapak Soeharto. Di belakang petilasan terdapat sumur keluarga Pak Harto yang sudah ada sejak Pak Harto lahir. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai bagian tempat-tempat yang berada di dalam Museum Soeharto. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.